Ya, bencana datang tidak kenal waktu, air meluap, duka menyatu, Sumatera diuji alam yang murka. Bagaimana negara hadir di saat luka? Kita sudah terhubung bersama dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah. Kita berbicara tentang penanganan bencana dan harapan warga. Assalamualaikum Buya Mahyeldi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi. Buya, ini yang satu hal luar biasa. Saya juga sering melihat di media sosial betapa meskipun dalam kondisi sulit tapi korban bencana ini tetap melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk. Dan tadi ada warga Buya juga saya tanya apa yang dibutuhkan selain air bersih, ternyata minta tolong dipenuhi juga kebutuhan peralatan ibadah sholatnya, Buya. Itu yang membuat saya terharu gitu, Buya. Boleh ditanggapi juga sambil ditanggapi pertanyaan saya, bagaimana sekarang Buya kondisi di Sumatera Barat secara keseluruhan? Ya, Alhamdulillah dengan kunjungan Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dan juga para Menteri ke Sumatera Barat dan tren progres yang cukup baik di dalam penanganan tanggap darurat hari ini. Dan kita sekarang sudah bersiap untuk memulai pembangunan Huntara. Sudah berjalan, ya, hunian sementara. Dan sekarang dalam persiapan untuk pembangunan hunian tetap UNTAP nantinya. Dan pada saat yang sama juga tentu kita mencukupi kebutuhan-kebutuhan warga kita yang terdampak dan kemudian juga yang musibah, baik makanan, termasuk juga tadi seperti yang sampai Pak Roni tadi untuk kebutuhan air minum, ya karena memang di Padang itu daerah yang kena itu di sana memang sumber air minum untuk Kota Padang. Seperti dari di Guwung tadi, di sana memang ada intake-nya, pokoknya intake itu yang rusak, yang hancur. Nah, maksudnya itu untuk itu memang perlu penanggulangan dengan mensuplai air ke rumah-rumah penduduk melalui tangki-tangki yang kita sediakan. Buya, adakah titik lokasi yang masih terisolir dan sulit untuk dijangkau, Buya? Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu itu semuanya sudah terjangkau dan bahkan sekarang ini sudah kendaraan roda 4 sudah masuk dan sebelumnya minimal roda 2, sehingga memang suplai untuk kebutuhan pengungsi atau kebutuhan warga masyarakat itu sudah bisa kita kirimkan. Nah, sehingga ini seperti yang disampaikan oleh Pak Roni tadi juga, bahwa untuk pemakanan itu sudah memadai, insya Allah. Dan kemudian kan juga hari ini juga datang kiriman bantuan dari Menteri Pertanian dan Pangan, itu lebih kurang 65 ton, dan kita distribusikan langsung ke kota-kota. Infrastruktur yang mengalami kerusakan seperti mungkin jembatan terputus dan lain sebagainya, apakah ini juga sudah teratasi, Buya? Teratasi belum, tapi secara bertahap sudah mulai. Kemarin salah satu yang diresmikan oleh Pak Presiden yang dikunjungi Pak Presiden adalah pembangunan jembatan Beli. Alhamdulillah itu selesai, dan kemudian juga sudah ada lebih kurang 5 atau 6 yang sudah selesai, dan kita minta tambahan kepada Kementerian PU, itu sebanyak 28 lagi yang kita minta. Karena memang ini ada dukungan, karena memang jembatan kita yang patah, kemudian yang di bawah banjir itu cukup banyak jumlahnya. Nah, kemudian sampai juga kita melakukan pembenahan terhadap jalan, karena memang jalan kalau timbunan itu sudah bisa kita bersihkan, tapi yang masih banyak sekarang adalah jalan yang kurang terbat, ya, sehingga memang tidak bisa dilewati. Nah, itulah makanya tadi perlu jembatan Beli tadi itu. Berarti akses jalan yang tadinya juga sempat masuk laporannya bahwa sangat sulit untuk bisa dijangkau, ini perlahan-lahan satu demi satu mulai diperbaiki dan sudah bisa terbuka ya, Buya, untuk menyalurkan bantuan. Alhamdulillah. Itu ke negari-negari jorong-jorong sudah terakses semuanya di Sumatera Barat, dan bahkan semenjak tanggal 26 ya, kemarin itu jalur ke Bukit Tinggi dari Lembah Anai itu sudah bisa dilewati secara
bertahap itu dicoba sampai tanggal 22 insya Allah. Buya, mengenai Huntara yang akan dibangun nih Buya, bagaimana mendatanya? Karena kan begitu banyak sekali warga yang membutuhkan, kemudian titik lokasinya nanti di mana tuh Buya? Ya, jadi yang menentukan lokasinya itu adalah Bupati Wali Kota, dan kemudian kelayakannya itu nanti akan disupervisi oleh BNPB untuk Huntara. Dan ketika memang sudah memenuhi lebih aman ya, dan kemudian terjauh daripada potensi banjir ataupun juga longsor selanjutnya, maka kita mulai. Dan beberapa yang lalu itu sudah kita mulai pembangunan di Kabupaten Pariaman, Kabupaten Agam, kemudian di Maluku Kota, dan kemudian pesisir selatan. Sudah kita mulai. Berarti pemerintah provinsi juga asistensi mendampingi untuk menentukan lokasi di mana, kebutuhannya selengkapnya seperti apa, termasuk mengenai hunian sementara ini? Benar, jadi memang kita di Provinsi Sumatera Barat kita punya posko terpadu di sana, tergabung semuanya, TNI, Polri, BNPB, kemudian pemerintah provinsi, dan kemudian juga dari Basarnas, semuanya. Jadi kita punya posko terpadu sehingga memang itu terpantau. Bahkan kita punya dashboard yang itu real time, itu bagaimana pertemuan per hari itu kita dapatkan, dan 2 kali satu hari kita evaluasi, yaitu pagi jam 8 dan kemudian jam 5 sore. Sehingga kita ada pembaruan data dan kemudian juga memvalidasi data perkembangan di lapangan. Dan kita juga tahu apa kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh kabupaten kota ataupun juga sampai kepada tingkat kecamatan, ya, sehingga memang apa kebutuhan itu yang kita suplai. Karena alhamdulillah juga kiriman bantuan dari banyak pihak dan dari perantau juga, perdatangan dari banyak provinsi, dan juga dukungan dari gubernur, bupati se-Indonesia juga luar biasa, alhamdulillah. Sehingga memang itulah barangnya apa kebutuhan yang kita akan suplai ke kabupaten dan kemudian terus ke kecamatan. Seperti tadi kita dapat kiriman dari Menteri, itu langsung dikirimkan ke kabupaten kota Sumatera Barat. Buya, untuk pemenuhan kebutuhan seperti sinyal telepon, listrik, ini bagaimana? Apakah masih ada lokasi yang belum tercukupi? Alhamdulillah, sejak beberapa hari yang lalu itu kita untuk komunikasi melalui Starlink. Alhamdulillah itu kita terbantu dari Pak Presiden juga bantuan, dan kemudian juga dari Kominfo juga memberikan dukungan kepada kita. Dan kemudian kaitan listrik, alhamdulillah itu sudah terakses semuanya, dan dari PLN, dan untuk cerita itu semuanya. Bahkan sekarang ini masyarakat minta kita dikirimi, itu dibantu, itu Magicom. Jadi kami sama Mas Nasi gitu kan, jadi Magicom. Jadi karena memang dengan colokan saja, mereka alhamdulillah nanti listrik sudah terakses secara baik. Alhamdulillah. Buya, dengan upaya pemenuhan kebutuhan untuk para pengungsi seperti sekarang ini Buya, ini sekaligus mumpung alhamdulillah ketemu dengan Buya Mahyildi. Apakah masih perlu status bencana nasional untuk lebih meningkatkan, memaksimalkan, memberikan bantuan dari pihak Pemprov Sumbar dalam hal ini? Ya, bagi kita kan di daerah sesungguhnya kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan kemudian segala sesuatu yang bermasalah bisa teratasi, termasuk dalam tanggap darurat sampai ke rehab rekon nantinya. Dan kebetulan kita sudah menyusun untuk rehab rekon, dan tentu kita harapkan dukungan anggaran karena dukungan prasarana, sehingga apalagi memang kita ingin cepat gitu, karena memang seperti yang kita alami Sumatera sekarang ini, itu lahan pertanian kita kan lebih kurang 26.000 hektar yang kerusakan. Nah, untuk ini kan untuk akan memasuki bulan Ramadan dan kemudian juga menjelang Lebaran, nah, tentu ini juga akan berefek pada inflasi dan lainnya. Apa itu kita berharap dukungan pada pemerintah untuk cepat merangkak untuk normalisasi, seperti sampai oleh seorang Nidri juga kan, normalisasi sungai. Ya, nah, sehingga memang ini bisa dengan cepat, tentu dengan dukungan perawatan. Bahkan sore kita juga kedatangan Pak Yusuf Kala, kita mendiskusikan hal yang sama, yang pasti perlu ada percepatan. Jadi kita harus ingat nanti pada bulan Ramadan itu
masyarakat kita harus berada di masjid dan kemudian surau untuk mereka bisa tenang dalam beribadah. Nah, waktu ini kan harus kita burukan cara percepatan. Itu makanya dalam hal ini percepatan kemudian dukungan anggaran inilah yang kita harapkan. Ya. Nah, waktu itu kalau memang dengan situasi dengan kebijakan seperti sekarang ini itu bisa terjawab, ya berarti kan tidak perlu lagi untuk status yang lainnya. Nah, kalau seandainya tidak terjawab ya dan kemudian ada alokasi untuk itu, maka kita melihat ini harus ada suatu yang jelas tentunya. Jadi intinya bagi kita adalah bagaimana bulan Ramadan masyarakat bisa beribadah dengan baik, kemudian menjelang Lebaran dan kemudian mereka usaha dan kemudian juga produksi mereka juga bisa jalan dan kemudian akses juga terbangun secara baik. Ini yang kita waktu perlu percepatan. Itu makanya kita melihat bagaimana nanti seluruhnya bekerja, seluruhnya bergerak. Dari pusat bergerak, kemudian dari provinsi bergerak, dan kemudian juga di kota-kota bergerak. Nah, kalau seandainya ini digerakkan, maka oleh itu butuh dukungan anggaran tentunya. Anggaran untuk pusat juga demikian, dan kemudian juga provinsi juga demikian, dan kemudian juga kota-kota. Sehingga ini akan ada percepatan. Tapi kalau seandainya itu ditangani oleh pusat saja, misalnya itu kan kami yakin itu tidak akan cepat biasanya. Tapi ketika simpul-simpul pemerintah ini itu difungsikan, digerakkan semuanya, dan dukungan anggaran itu bisa maksimal, maka kami yakin akan ada percepatan. Mungkin nggak mesti menunggu 3 tahun, mungkin 1 tahun 2 tahun bisa diselesaikan. Nah, kita berharap begitu. Buya Mahyildi, dan kami juga dari Sindo News TV pun siap untuk bersama-sama dengan Pemprov Sumatera Barat untuk memberitakan selengkap-selengkapnya, sejelas-jelasnya supaya tujuannya adalah Sumatera kembali bangkit lagi, termasuk dalam hal ini Sumatera Barat. Buya, terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama kami. Izin ini kita mengganggu di tengah upaya tugasnya juga di sana. Selamat bertugas kembali, Buya. Assalamualaikum.